Smart TV. Bener, perang di mana-mana, bom di mana-mana. Itu umur 11 tahun dan pernah di leher begini ya perang. Jadi waktu itu ditanya agama. Sanul TV. Hai, nama saya Niputu Sri Widya Karti. Kalau di Bali teman-teman manggil saya Widya. Usia saya sekarang 32 tahun. Saya lahir di Poso ya, Sulawesi Tengah. Terkenal ya Poso, pernah perang kerusuhan tahun 99 dan itu saya umur 11 tahun. Jadi zamannya waktu itu sudah pernah ngungsi di hutan, sudah pernah ngungsi di rumah-rumah warga, terus saya sekolah cuma numpang karena kondisi benar-benar perang di mana-mana, bom di mana-mana. Itu umur 11 tahun dan pernah di leher begini ya perang. Jadi waktu itu ditanya agama, orang apa ngana? Kan orang Sulawesi. Kemudian saya bilang Hindu, jadi dilepas. Ada KTP nggak? Sedangkan saya kan belum punya KTP. Nah itu pengalaman waktu saya tahun 99 sampai tahun 2000. Tahun 2000 saya kelas 2 SMA itu masih bom, pembunuhan, itu perang itu masih berkelanjutan. Belum aman ya, belum aman total sampai sekarang. Keluarga saya memang orang Bali, kakek saya tuh dari Singaraja, bapak bilang sih dari Jageraga. Saya tuh tidak mengenal 100% keluarga karena almarhum kakek itu meninggal pada saat bapak saya umur mungkin kelas 1, kelas 2 SMP. Jadi saya nggak kenal beliau, cuma diceritakan. Mereka pindah ke Sulawesi itu tahun 75. Jadi saya belum lahir, saya lahirnya tahun 88 ya, jelas belum tahu. Ibu saya dari desa Banjar ya, Banjar Sekar, kemudian besarnya di Bongan Cina, itu daerah Seririt, Pupuan sana. Saya kenal keluarga ibu itu semenjak di Bali tahun 2006. Jadi pada saat saya ke Bali baru saya dikenalkan ini keluarga dari ibu, ini sepupu, ini bibi. Nah, mama saya itu katanya kelas 4 SD pindah ke Sulawesi. Dan itu kondisinya nenek saya itu cari lokasi dengan cara awalnya beli coupling gitulah ya, beli tanah coupling, terus bangun rumah yang sangat-sangat sederhana dari atap rumbia, lantainya tanah. Saya kecil tuh mandi di sungai, bener-bener keadaan yang sangat sederhana. Itu background saya. Jadi tahun 2006 saya tamat SMA. Saya tuh kan sekolah selalu numpang sama orang. Terakhir saya numpang di keluarga kepala bank mandiri di jalur 2 Poso. Nah di situ saya banyak diajarkan tentang disiplin. Baru bangun itu saya sudah masak, saya sudah siapkan sarapan, saya semir sepatu, ngidupin mobil itu Mercy ya. Majikan saya tuh mobilnya Mercy sama Escudo. Tiap hari itu saya hidupin kontaknya, saya nginjek gas. Terus saya bilang, duh kapan ya naik mobil Mercy gitu. Ya kebetulan sekarang saya dapat suami bawa mobil Mercy. Itu kayaknya law of attraction dari dulu. Terus ketika tamat SMA saya tuh dapat beasiswa dari Jarum. Jadi siswa yang ada prestasinya dan kurang mampu, saya kategori kurang mampu, dapat beasiswa ke Jogja, UGM sama Mahendra Kota Bali. Bilang belum Pak, saya dapat beasiswa nih, gimana nih? Bapak saya bilang, gak ada duit. Nah kayak gitu kecewa banget. Jadi kayak merasa, kok nasib saya gini banget ya gitu kan. Oke, jadi saya balik lagi ke orang tua asuh saya itu, Pak, kalau saya tamat SMA, tolong dong keluarin saya dari kota Poso. Bapak saya notabene seorang guru dan diangkat PNS itu baru tahun 2006 kalau nggak salah, saya sudah tamat. Jadi wajar waktu itu perekonomian keluarga saya saudara 4 masih sangat-sangat minim sekali. Nah, jadi saya memberanikan diri bilang keluarkan saya dari kota Poso. Saya ingin merubah nasib. Jadi ingin tahu kehidupan di luar kota Poso yang semua konflik tiap hari, adanya kekerasan. Nah, begitu saya tamat, keluar ijazah, beneran orang tua saya yang ngajak saya itu belikan tiket ke Jakarta awalnya, bukan ke Bali. Jadi tahun 2006 itu bulan Juni kalau nggak salah ya, pas terima ijazah saya berangkat ke Jakarta. Di Jakarta tuh tambah ngenes lagi hidup saya.
orang tua asuh saya yang di Poso itu sudah lumayan baik ya. Maksudnya tidak pernah marah secara kasar, tidak pernah memerintah kayak gitu. Jadi saya tahu diri aja, rajin bangun jam 4 subuh, saya bersihkan semuanya, saya siapkan sarapan. Tapi yang di Jakarta ini jauh banget. Dia sering kata-kata kasar, pekerjaan itu banyak banget. Yang awalnya saya dijanjikan kerja di kantor jadi admin, ternyata saya bangun jam 3 di rumahnya dengan rumah yang sangat besar. Ya pembantu lah ya, pembantu tanpa gaji. Jadi selama 5 bulan saya di Jakarta saya nggak digaji sama sekali. Dan makan pun ya, kadang saya harus nyikatin ban, kan itu perusahaan vulkanisir, saya harus nyikatin ban vulkanisir dulu buat nyari ekstra. Hari Sabtu itu dapat 20.000, 50.000 itu buat hidup gitu loh, buat beli kebutuhan saya. Jadi saya nggak berani ngadu ke orang tua kalau hidup saya di Jakarta itu sudah sangat mengenaskan. Jadi saya tuh cari sampingan, kerjakan tugas anaknya kan ada SMA, jadi saya mengerjakan tugas bahasa Inggris, dibayar 50.000, itu saya celengin. Pas udah genap 500.000 saya kabur ke Bali, naik bis waktu itu, naik bis safari. Jadi saya cuma bawa ransel gitu doang ke Bali. Saya cari saudara dari ibu saya. Jadi ketemulah sepupu saya di Padang Sambian. Nah, pada saat itu bapak nelpon, pulang Jo, ini ada bukaan di kantor camat waktu itu ya, Bahonor Jo ngana, bilang gitu. Cuman saya tetap kekeh di Bali, nggak mau pulang. Dan tahun itu kemudian saya belajar kerja ya di Bali ya, motor nggak punya, terus hidup murad marit di awal perjuangan itu. Jadi banyak banget orang yang nolong saya, ngasih saya makan, jadi saya minta nasi karena di awal kan belum dapat gaji. Jadi saya pernah kerja di mebel, kemudian pernah kerja di orang Prancis, saya kursus bahasa Inggris, terus saya bisa komunikasi dengan turis asingnya ya, jadi uang mulai ada. Kemudian saya ketemu sama suami yang sekarang, saya married, jarak usianya 13 tahun, dan suami saya orang Singaraja, dia mantan anak kapal pesiar. Kebetulan keluarganya juga baik banget sama saya juga baik, suami baik banget. Sekarang anak saya ada 3, yang ketiga baru 12 tahun, yang kedua 10 tahun. Nah, banyak cerita sih. Saya udah pernah gagal juga menikah di tahun 2008, cuma bertahan 8 tahun karena hidup saya terkekang sih ya, karena masih ada hubungan saudara. Jadi ada gagal pernikahan waktu itu. Nggak banyak orang tahu, saya cuma ceritakan di sini. Teman-teman saya nggak ada yang tahu karena saya nggak pernah post sama sekali tentang kehidupan suram saya. Saya hanya menceritakan happy di sosial media. Jadi nggak banyak orang. Nah, singkat cerita. Sampai sekarang pun kalau ada masalah saya nggak pernah mengadu ke orang-orang, saya selesaikan sendiri, mulai dari pernah ketipu, kehilangan kerjaan, terus kehilangan mobil saya itu digali sama orang, saya sudah tebus, tetap mobilnya nggak ada, mobilnya dibawa kabur. Sampai saya jual motor waktu itu, saya jual handphone buat makan. Selama 3 bulan itu saya nggak punya pekerjaan lah ya, lontang lantung. Saya nangis itu di McD Gatsu, kok gini lagi. Nah, akhirnya saya ikut kelas, ada dapat di FD, saya ikut kelasnya Bapak Marty Bowie. Nah, waktu itu saya ikut kelas, saya memberanikan diri. Ternyata pada saat ikut kelasnya saya bayar 5 juta loh. Waktu itu padahal udah nggak punya duit, tapi saya yakin banget dengan ini pasti hidup saya berubah gitu. Saya ikut nekat terus ke Bandung, ikut kelasnya 3 hari. Bener, ternyata dendamnya saya yang ada di dalam itu, lingkaran di keluarga itu yang membuat apa yang saya kerjakan pasti akan jatuh karena saya memikul beban. Jadi itu tidak boleh. Nah, di situ kita di antem habis-habisan, saya sampai guling-guling, teriak-teriaknya, nangis, suara saya habis. Jadi setelah melepaskan semua kebencian itu, saya disuruh memaafkan. Saya sudah pernah sujud di kaki orang tua saya, di kaki bapak dan ibu saya minta maaf. Memang ini adalah karma saya terima, hidup saya begini bukan salah beliau. Jadi kalau saya pribadi berkarma baik, mungkin saya hidup
terlahir di keluarga orang kaya, nggak seperti sekarang. Jadi saya harus menerima. Nah, dengan cara seperti ini mungkin saya bisa belajar kedepannya. Saya harus lebih banyak memberi, lebih banyak introspeksi diri supaya anak-anak saya dan kehidupan keluarga saya kedepannya lebih bagus. Nah, begitu saya sudah tahu arti dari melepas kebencian, melepas dendam. Kemudian di Bali ada lagi kelas master self healing. Itu guru saya bernama Jero Gede Mahendra. Kelasnya juga 3 juta. Waktu itu saya juga belum punya duit, tapi pada saat hari H selama 1 bulan itu saya yakin banget pasti saya dapat rezeki, dan saya benar dapat rezeki, dapat orderan tas dari tamu luar. Nah, saya ikut kelasnya sama persis kayak yang di Bandung. Jadi lebih menerima karma, lebih memaafkan, lebih menerima keadaan. Waktu 17 Agustus karena saya kan sudah dampak COVID ya, dari Januari itu udah dampak COVID. Terus teman di FB chat, ayo ikut 17 Agustusan sama perempuan-perempuan hebat lainnya, KJBI, Jasmine. Ya saya iyain aja. Waktu itu ada tiket 230.000 dengan keadaan COVID loh. Saya beranikan diri, ini something amazing, saya ikut. Nah, ternyata di sela-sela kegiatan itu di akhir acara ada hypno healing dari Guru Mangku Hypno. Kemudian di situ mengingatkan lagi tentang menerima keadaan. Teman-teman yang lain pada memeluk diri sendiri dan menangis senangis-nangisnya. Saya merasa terbang aja ke atas. Entah saya ada di situ apa enggak, tapi lebih relax aja, lebih leluasa. Saya peluk. Saya mungkin ini nggak seberapa dari dulu yang saya alami. Dulu waktu saya kerusuhan, saya nggak makan, saya terpisah dengan orang tua. Kemudian saya tinggal sama orang, kalau nggak ditawarin makan nggak berani makan. Kerjaan seberat apapun itu di usia saya 11 tahun itu saya sudah bisa kerjakan, mulai pekerjaan rumah tangga sampai nyuci yang segudang itu saya sudah alami dari kecil. Jadi hal sulit seperti pandemi seperti ini, kita masih sehat, masih bisa makan, masih bisa jalan-jalan, itu nggak seberapa beratnya dengan kejadian-kejadian kalau tinggal sama orang. Ya kalau orang itu baik. Kalau orangnya sudah marah-marah, banting pintu, itu jauh lebih siksa batin loh. Sedangkan kita pun punya perasaan ya. Kita tinggal sama orang, kalau kita salah mending kita dikasih tahu dengan baik-baik ya. Kadang dibanting pintu kayak gitu. Ya Tuhan, kok gini banget ya, cuman numpang tinggal dan numpang makan kok segininya ya, kayak gitu. Kok Tuhan nggak adil? Waktu itu saya bilang, kenapa Tuhan nggak adil ya? Orang lain sekolah dibayarin kos sama orang tuanya saat kerusuhan, dikasih duit 1 juta per bulan, jadi pakai sepatu bagus. Sedangkan saya kalau mau beli sepatu saya harus bungkus keripik dulu. Itu apa namanya, ngiris-ngiris pisang itu loh, sampai tangan itu hancur. Jadi dikasih 10.000, 20.000 waktu itu saya tabungin buat beli sepatu. Ya Tuhan, ini nggak seberapa, pandemi ini nggak seberapa dengan kisah saya dari kecil gitu. Jadi teman-teman jangan nyerah, masih banyak pintu-pintu rezeki lain. Jadi di musim pandemi ini pun saya 2 hari kemarin ya galang dana dapat 5.250.000 sih. Dengan keadaan pandemi pun masih bisa loh dapat celah kita berbagi, dan akan dibukakan pintu rezeki dari pintu-pintu lainnya. Dengan kita harus bersyukur, itu aja sih, bangga. Sekian, terima kasih. Dan kejadian it's happen, apa ya yang saya bilang law of attraction itu, pernah juga mama saya bilang kayak gini, kamu cita-citanya apa sih? Saya ingin keliling dunia. Jangan bermimpi terlalu tinggi, kalau jatuh itu sakit. Kebetulan 2015 saya kerjakan direct selling dari US ya, dan saya dapatkan baru 12 negara, keburu hamil jadi saya stop. Jadi sih orang miskin seperti saya pun kalau saya bilang saya punya impian, saya bisa dapat loh dengan cara yang tidak pernah saya bayangkan. Terus
yang saya bilang kapan ya saya punya Mercy, waktu itu saya cuma nginjek-nginjek gas, ngelap-ngelap mobil, itu suami saya sekarang punya dan setiap hari saya diantarin kemana-mana meskipun usianya nggak baru sih ya, cuman at least ada gitu. Jadi kedepannya saya punya impian-impian lagi dong, jadi pasti terjadi, entah besok, setahun, 2 tahun pasti terjadi. Jangan takut dulu. Sanur TV.